Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Alfiandri Hasim, merupakan mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Universitas 17 Agustus Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk membuat resume dalam bentuk video, yaitu buku terkait dengan filsafat hermeneutika, pemikiran tentang penemuan hukum oleh hakim, yang ditulis oleh Profesor Dr. Andes Haji Amran Suadi SHMHum MM. Buku ini terdiri dari 6 bab yang ditulis oleh Dr. Amran, yang merupakan salah satu dari hakim Mahkamah Agung. Buku ini dicetak pada tahun 2023 oleh penerbit Kencana, Jakarta. Kemudian di dalam kata pengantarnya ada dari Ketua Hakim Agung, yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SHMH di 2022. Buku ini terdiri dari 6 bab yang saya sampaikan tadi. Salah satu bab pertama adalah Mineroka Hermeneutika di Belantara Filsafat. Di sini kita akan diberikan pengetahuan, pemahaman tentang filsafat, kemudian genealogi filsafat hermeneutika tersebut, dan corak ragam pemikiran hermeneutika. Kita tahu kemudian di bab kedua adalah gelanggang filsafat hermeneutika hukum. Di sini ada sub pembahasan terkait ekspansi jangkauan hermeneutika, memahami hermeneutika hukum, dan filsafat hermeneutika sebagai metode penemuan hukum. Di bab ketiga kita mendiskusikan urgensi penemuan hukum dalam putusan hakim, menemukan hukum sebagai kewajiban utama hakim, dan pengertian dan aliran penemuan hukum, sumber-sumber penemuan hukum, metode penemuan hukum, dan tahapan tugas hakim dalam menemukan hukum. Di bab keempat ada pembahasan terkait pandangan hukum Islam terhadap filsafat hermeneutika. Di bab kelima ada implementasi filsafat hermeneutika dalam putusan hakim. Yang terakhir, bab keenam adalah filsafat hermeneutika sebagai instrumen pembaruan dan pembangunan hukum. Di bab pertama, filsafat merupakan ilmu pengetahuan berupaya mempelajari sesuatu apa adanya, being as being, dan bagaimana atau mengapa adanya. Ahlinya disebut filsuf, lover of wisdom. Dalam aplikasinya, istilah filsafat dapat diartikan sebagai upaya spekulatif untuk mengkaji suatu pandangan sistematis serta lengkap tentang seluruh realitas. Upaya melukiskan hakikat realitas akhir dan dasar serta nyata, upaya menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan, sumbernya, hakikatnya, keabsahannya, dan nilainya, penyelidikan kritis tentang pengandaian-pengandaian dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang. Suatu disiplin ilmu yang membantu manusia melihat apa yang ia katakan dan untuk mengatakan apa yang ia lihat. Kemudian terkait dengan genealogi bersifat hermeneutika, kita tahu bahwasanya filsafat itu ada 3 bidang utama: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Khusus untuk kegiatan hermeneutika ini, dalam A Dictionary of Philosophy, pemahaman tentang hermeneutics mengandung 3 makna. Pertama, dalam teologi dimaknai sebagai interpretasi kebenaran spiritual kitab suci. Kedua, dalam filsafat sosial merujuk pada pandangan Dilthey digunakan untuk denote the discipline concerned with the investigation
and interpretation of human behaviors with intuition and as essentially attentional. Ketiga, dalam kajian eksistensialisme dimaknai sebagai pencarian ke dalam tujuan eksistensi manusia. Kemudian dalam aliran hermeneutik di dalam buku ini mengkaji ada 3 aliran. Aliran hermeneutik objektif, di mana ini merupakan aliran yang lebih menekankan penafsiran sebagai upaya merekonstruksi apa yang dimaksud oleh membuat teks. Ini berarti menekankan pada makna asal dari objek penafsiran, yaitu teks tertulis, teks yang diucapkan. Kemudian ada aliran hermeneutik subjektivitas. Di sini berlawanan dengan aliran yang sebelumnya, merupakan aliran yang lebih menekankan pada peran pembaca atau penafsir dalam pemaknaan terhadap teks. Kemudian ada aliran penengah atau quasi objektivitis. Aliran ini mencoba berada di tengah antara aliran objektivis dan subjektivis. Kemudian di bab kedua ada gelanggang filsafat hermeneutika hukum. Di sini kita memahami hermeneutika hukum secara sederhana dapat dipahami sebagai metode penafsiran yang benar terhadap suatu teks atau simbol. Secara khusus, metode menafsirkan hukum untuk memperoleh pemahaman yang benar terhadap hukum, baik dari aspek latar belakang, substansi, tujuan, dan penerapan hukum tersebut. Menurut Jazim Hamidi, esensi dari hermeneutika hukum adalah ajaran filsafat mengenai hal mengerti atau memahami sesuatu atau sebuah metode interpretasi penafsiran terhadap suatu teks. Adapun kata suatu teks yang dimaksud di sini bisa berupa teks hukum, dokumen resmi negara, naskah-naskah kuno, ayat-ayat kitab suci yang ada kaitannya dengan masalah hukum, ataupun berupa peristiwa hukum, fakta hukum, dan hasil ijtihad para ahli hukum atau doktrin.